Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Widianti. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi. Di tugas 3 perencanaan program komunikasi ini, saya mengambil tema kampanye literasi digital saring sebelum sharing untuk membangun etika berinteraksi di kalangan remaja Gen Z. Dalam bidang ilmu komunikasi, program ini berfokus pada perubahan perilaku dan pengelolaan informasi atau manajemen komunikasi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai isi dari 5 bab utama dalam struktur plan book atau proposal. Yang pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan landasan awal yang menjelaskan urgensi program. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini adalah menjelaskan fenomena atau masalah komunikasi yang terjadi, misalnya tingginya penyebaran hoaks di media sosial. Yang kedua adalah rumusan masalah. Pertanyaan kritis mengenai apa yang ingin diselesaikan melalui program ini. Yang ketiga adalah tujuan program. Terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus seperti spesifik, measurable, archival, relevan, dan time on. Manfaatnya adalah program bagi audiens, sasaran, dan organisasi penyelenggara. Kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini membahas analisis situasi. Bagian ini berisi hasil riset mendalam untuk memotret kondisi lapangan secara objektif seperti analisis SWOT yang di dalamnya berisi identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman program. Yang kedua adalah analisis khalayak atau audiens yang mengarah ke segmentasi target, sasaran yang berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku komunikasi. Yang ketiga adalah analisis stakeholder. Stakeholder ini adalah pemetaan pihak-pihak yang berpengaruh atau terdampak oleh program, misalnya sekolah, komunitas, ataupun bisa juga pemerintahan. Untuk ketiga, bab 3 adalah strategi dan taktik komunikasi, yang di dalamnya menjelaskan bagaimana pesan akan disampaikan untuk mencapai tujuan, seperti strategi pesan, yaitu menentukan big idea atau pesan kunci yang ingin ditanamkan. Yang kedua adalah strategi media. Strategi media ini adalah pemilihan saluran komunikasi yang paling efektif, misalnya media sosial, media massa, atau tatap muka. Yang selanjutnya adalah taktik atau kegiatan, yang di sini adalah seperti daftar aksi nyata, seperti webinar, kompetisi, konten kreatif, atau influencer, engagement, dan lain sebagainya. Dan kita lanjut ke bab 4. Bab 4 ini adalah rencana aksi atau action plan, dan anggaran berisi detail teknisnya. Pelaksanaan program ini bisa dilakukan secara timeline atau jadwal. Timeline itu Gantt chart, yang dimaksudnya adalah jadwal pelaksanaan kegiatan dari tahap persiapan hingga akhir. Yang kedua adalah rencana anggaran atau budget, rincian biaya yang dibutuhkan untuk setiap item kegiatan. Dan yang ketiga adalah pembagian peran, yaitu penugasan tim pelaksanaan dalam struktur kepanitiaan atau organisasi. Dan yang terakhir adalah bab 5 yang membahas evaluasi dan penutup, yaitu menjelaskan mekanisme untuk mengukur keberhasilan program. Yang pertama, metode evaluasi, cara mengukur ketercapaian tujuan, misalnya melalui pre-test dan post-test. Jumlah
judgement di media. Yang kedua adalah indikator keberhasilan, parameter kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan program sukses atau enggaknya. Dan terakhir adalah kesimpulan, pembuatan penutup mengenai harapan terhadap keberlanjutan program ini. Apakah nanti programnya akan berlanjut atau tidak. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.